Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Fajar Ramadan dan satu teman saya yang akan mempresentasikan tentang tasawuf yaitu Malik Abdul Aziz. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab jamak dari khulukun yang menurut etimologi berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan secara terminologi ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian akhlak Islami adalah perilaku manusia yang sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan Islam. Ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau yang buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut. Menurut Dr. M. Abdullah Diraj mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap. Kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar dalam hal akhlak yang baik atau pihak yang jahat dalam hal akhlak yang jahat. Pengertian akhlak menurut para ahli. Menurut Ibnu Miskawai, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dan menurut Imam Ghazali, sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dan selanjutnya menurut Abdullah Diraj, perbuatan-perbuatan dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlaknya apabila dipenuhi dua syarat, yaitu perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi jiwanya, bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar seperti paksaan dari orang lain, sehingga menimbulkan ketakutan atau bujukan dan harapan-harapan yang indah-indah dan lain sebagainya. Ruang lingkup kajian ilmu akhlak. Akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolongan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Dengan demikian, pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan seorang. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Jadi setiap manusia mempunyai sifat baik dan buruk. Dengan adanya dorongan keinginan dia untuk melakukan tersebut, sebagaimana bahwa objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan baik atau buruk oleh si manusia tersebut. Jadi perbuatan manusia itu akan dilihat baik atau buruk itu dari orang lain. Jadi kita hanya bisa bertindak tapi tidak bisa menilai apakah diri kita baik atau buruk. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan keburukan akhlak menjadi 4 macam.
yaitu keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut al-jahil. Perbuatan yang diketahui keburukannya tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya, sehingga pelakunya disebut al-jahil al-dulu. Yang ketiga, keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya yang sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik, maka pelakunya disebut al-jahil al-dolu al-fasik. 4. Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat padanya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih berat lagi. Orang yang melakukannya disebut al-jahil al-dolu al-fasik al-syarir. Menurut Imam Ghazali, tingkatan keburukan akhlak yang pertama, kedua, dan ketiga masih bisa dididik dengan baik, sedangkan tingkatan keempat sama sekali tidak bisa dipulihkan kembali. Karena itu, agama Islam membolehkannya untuk memberikan hukuman mati bagi pelakunya agar tidak meresahkan masyarakat umum. Sebab kalau dibiarkan hidup, besar kemungkinannya akan melakukan lagi hal-hal yang mengorbankan orang banyak. Akhlak secara universal adalah kebaikan yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, sehingga berlaku umum untuk seluruh umat di setiap tempat dan masa. Oleh karena itu, dipandang dari sumbernya, akhlak bersifat tetap dan berlaku untuk selamanya. Menurut Imam Al-Ghazali menyebut, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, dan dari jiwa yang timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Profesor Dr. Ahmad Amin juga mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan. Maksudnya, suatu kehendak itu apabila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran, timbul dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan ikhlas. Manfaat mempelajari ilmu akhlak. Berkenan dengan manfaat mempelajari ilmu akhlak ini, Ahmad Amin mengatakan sebagai berikut. Tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagian perbuatan lainnya sebagai buruk. Bersifat adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim termasuk perbuatan buruk. Membayar hutang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari hutang termasuk perbuatan buruk. Selanjutnya, Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi bersih. Metode pembinaan akhlak. Model perintah al-amr. Yang pertama, perintah dalam Islam dikenal dengan sebutan al-amr. Pada kajian usul fikih, al-amr diartikan sebagai permintaan untuk menggerakkan suatu pekerjaan. Dalam konteks perintah al-amr dalam kaidah fikih, pada mulanya semua perintah hukumnya wajib. Ini yang sering disebut oleh kaidah fikih al-asl fi al-amr lil wujub. Pada asalnya arti perintah itu adalah wajib. Contoh perintah yang terdapat pada Al-Quran antara lain perintah untuk menjadi sabar dan sholat sebagai penolong,
Yang kedua, perintah untuk memakan rezeki yang baik serta bersyukur. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan puasa. Dan yang keempat, perintah untuk bertakwa dan menjauhi riba. Mengacu pada kajian di atas, maka model perintah ini sangat baik untuk digunakan pada pembinaan atau pendidikan akhlak untuk membentuk karakter muslim yang taat. Dalam pendidikan akhlak manusia, model ini bisa diterapkan sehingga kebaikan yang diinginkan terbentuk pada diri seseorang tidak melalui pengalaman, tapi juga perintah. Model larangan. Dalam kaidah fikih, semua larangan pada awalnya berdimensi hukum kepada pengharaman suatu perkara. Sebagaimana kaidah usul fikih yang tadi sudah disebut mengatakan al-asl fi an-nahyi lit tahrim. Pada asalnya arti larangan itu adalah untuk pengharaman. Larangan dalam kajian Islam memiliki cakupan pengertian yang luas, bisa ditinjau dari aspek waktu, yaitu adalah waktu yang mutlak, tak terbatas, dan muqayyad, tertentu atau terbatas. Maka ketika seseorang dilarang melakukan kecurangan, larangan tersebut berlaku untuk selamanya. Adapun larangan yang berlaku dalam batas waktu tertentu, seperti larangan seseorang melaksanakan salat dalam kondisi mabuk. Apabila mabuk tersebut telah hilang, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Dalam Al-Quran, model larangan banyak dijumpai di beberapa surat, khususnya pada ayat-ayat di bawah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ayat-ayat yang dikhususkan untuk orang-orang beriman. Ayat-ayat tersebut diantaranya larangan mengikuti langkah-langkah setan. Yang kedua, larangan melakukan riba. Yang ketiga, larangan mengharamkan makanan yang halal. Dan keempat, larangan berkhianat. Yang kelima, larangan mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing. Model targhib, motivasi. Targhib kerap diartikan dengan kalimat yang melahirkan keinginan kuat, bahkan sampai pada tingkat rindu, membawa seseorang tergerak untuk menggerakkan amalan. Targhib bukan saja memiliki reaksi yang menimbulkan keinginan untuk menggerakkan sesuatu, tapi juga menimbulkan atau memunculkan tingkat kepercayaan pada sesuatu. Bisa juga dimaknai dengan rasa rindu yang membawa seseorang melakukan suatu amalan. Targhib menjadi model pendidikan yang memberi efek motivasi untuk beramal dan mempercayai sesuatu yang dijanjikan. Contoh-contoh kalimat targhib antara lain, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang ketiga, Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya. Yang keempat, ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Selain itu, model targhib merupakan salah satu model pendidikan Islam yang berdiri di atas sumber ajaran Islam. Model ini terlahir dari sumber kajian Islam yang paling utama, yaitu Al-Quran. Metode dikandung dalam rahim sumber ajaran Islam itu terlahir mengikuti fitrah manusia, di mana model ini menyentuh sifat dasar fitrah seseorang manusia yang menyukai kebaikan dan membenci keburukan. Melalui model ini, fitrah manusia dapat dipengaruhi sehingga manusia dapat berpotensi untuk selalu taat dan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model tarhib. Dalam Al-Quran, tarhib adalah upaya menakut-nakuti manusia agar menjauhi dan meninggalkan suatu perbuatan.
Landasan dasarnya adalah ancaman, hukuman, sanksi, di mana hal tersebut adalah penjelasan sanksi dari konsekuensi meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan dari ajaran agama. Contoh, ketika anak dididik dilarang menggunakan narkoba, kemudian diiringi dengan penjelasan secara detail suatu gambaran yang dapat menakut-nakuti agar peserta didik tidak menggunakan narkoba, maka upaya tersebut adalah model tarhib, sedangkan detail wujud dari sesuatu yang berefek menakut-nakuti adalah hukuman. Misal dihukum dengan dikeluarkan di sekolah tersebut. Kalimat-kalimat tarhib yang biasa diungkapkan dalam Al-Quran antara lain, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Dan yang kedua, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang ketiga, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Maidah ayat 87. Model tarhib disebut sebagai kebalikan dari model sebelumnya, yaitu model tarhib. Dalam konteks agama, tarhib dan tarhib kerap berdampingan. Terkadang dalam teks Al-Quran targhib mendahului tarhib atau sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengertian dari akhlak dan sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Abdul Aziz dari Fakultas Teknik Informatika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tasawuf. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata safa, artinya suci, bersih atau murni. Karena memang jika dilihat dari segi niat maupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum sufi, maka jelas bahwa semua itu dilakukan dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW berbicara tentang hubungan antara Allah dengan hambanya manusia. Adapun salah satu contoh tasawuf adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, sholat tahajud, senang berbagi kepada sesama dan berperilaku dermawan. Hubungan akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam praktek tasawuf mementingkan akhlak. Hubungan akhlak dan tasawuf tidak bisa terpisahkan karena kesucian hati akan membentuk akhlak yang baik pula. Pada intinya, seseorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohani dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga akhlak yang baik. Tujuan tasawuf. Ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu membersihkan diri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman atau tata cara yang dilakukan. Adapun tujuan tasawuf adalah, menurut Harun Nasution, tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga ia dapat melihatnya dengan mata hati, bahkan rohnya dapat bersatu dengan Tuhan. Menurut K pribadi, tujuan tasawuf ialah fana untuk mencapai mahrifatullah, yaitu leburnya diri pribadi pada kebakaan Allah, di mana perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa ketuhanan. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan modern, antara lain
menjadikan manusia berkepribadian yang saleh dan berakhlak baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia. Peran dan fungsi tasawuf dalam kehidupan. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap batin dan kehalusan budi yang tajam ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan cara demikian, ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Inti sari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah SWT, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Upaya ini antara lain dilakukan dengan kontemplasi atau melepaskan diri dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Sikap dan pandangan kaum sufi ini sangat diperlukan oleh masyarakat modern yang mengalami jiwa yang terpecah. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Tasawuf akan membawa manusia memiliki jiwa istiqomah, yaitu jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ilahi. Ia selalu mempunyai pegangan dalam hidupnya. Keadaan demikian menyebabkan ia tetap tabah dan tidak mudah terhempas oleh cobaan yang akan membelokkannya ke jurang kehancuran. Dengan demikian, stres dan putus asa akan dapat dihindari. Demikian presentasi dari kelompok saya mengenai akhlak dan tasawuf. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang telah saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.